Kasus pemerasan bermodus review skincare sudah makin terang benderang. Bukti yang dulu saya sempat bilang, nanti tunggu aja di pengadilan, saya udah dengar nih, udah lihat semuanya. Bahkan malah justru akhirnya beredar liar di sosial media 2 hari ini. 2 orang tersangka sudah ditahan. Dan menurut saya harusnya bisa menyusul tersangka-tersangka lainnya. Dan ingat, polisi tidak mungkin menetapkan tersangka kalau tidak ada bukti kuat. Sudah pasti buktinya kuat dan jelas. Nah, waktu saya mulai mengungkap kasus ini, banyak netizen yang menghujat saya. Bilang katanya saya Dewan Pembela Owner, Dewan Pembela Mercury, skincare bermerkuri. Kapan saya pernah membela skincare bermerkuri itu kapan gitu kan? Ada kan sekarang dugaan seorang oknum dokter yang meminta 2 juta Singapura dolar, membawa-bawa pejabat, bilanglah dia bakal diundang di DPR bulan Januari, nanti bakal bisa beres semuanya. Sudah gitu membawa ada angkatan, tentara, polisi. Aduh, rekaman itu ada 1 jam guys. Ya pasti nanti akan terungkap. Barang bukti ini disengketakan, artinya pihak penyidik di sana akan stuck, belum bisa melakukan P21 ya. Kalau barang bukti ini masuk atau dimasukkan oleh penyidik dalam mentersangkakan Nikita Mirzani ya, seperti itu gitu loh. Sudah pasti apabila selesai perpanjangan hukuman ini, bisa saja Nikita Mirzani dibebaskan gitu loh, seperti itu. Sampai tunggu putusan terkait barang bukti yang disengketakan tadi oleh pengacara Nikita Mirzani, seperti itu. Artinya jika memang ini nanti barang lolos sampai ke kejaksaan dan sidang, artinya akan ramai dong ketika nanti disuruh sidang. Iya, makanya kita lihat aja apakah barang bukti ini nanti akan dipisahkan atau akan tidak dimasukkan, memasukkan barang bukti yang sudah ada aja, seperti istilahnya keterangan saksi dan sebagainya gitu loh. Nanti kita lihat prosesnya penyidikan seperti apa ya, seperti itu. Dan kita tetap masih respect dan mengapresiasi proses di penyidikan. Bagaimanapun apa yang ada di luar ini kita anggap hanya sebagai semacam rumor ya, seperti itu gitu loh. Jadi ini juga kan yang dilakukan Bang Fahmi ini juga patut kita dukung dan sangat tepat dalam membela kliennya, seperti itu. Artinya tindakan Bang Fahmi ketika senyap, diam-diam, akhirnya dia melaporkan Bang. Artinya memang harusnya pengacara itu seperti itu Bang, yang artinya tanpa ada berkoar-koar dan akhir, tapi dia melakukan action Bang. Betul, memang hal-hal seperti itu perlu dilakukan dan tidak perlu juga mengumbar atau berkoar-koar di media gitu. Pada saat nanti pada posisi pada saat yang tepat dia bisa melaporkan dengan cara seperti itu, dan memang itu sangat tepat ya, ketimbang barang ini belum masuk ke ranah penyidikan atau dijadikan barang bukti atau alat bukti, kita sudah melaporkan, itu akan kita ekstra buat membuktikannya gitu. Artinya Abang yakin juga gak sih sebagai pengacara RG ini, Raja Gladys ini akan diperiksa juga terkait laporannya Bang Fahmi ya? Sudah dilaporkan, dia harusnya diperiksa juga sampai tuntas ya Bang? Oh iya, saya setuju. Memang sejak awal kan saya mendorong untuk dilaporkan seperti itu, terkait penyebaran percakapan antara Reza Gladys dengan Mail gitu, yang tanda kutip pasti salah satu di antara keduanya yang melakukan perekaman dan menyebarkan, clear seperti itu. Tapi begitu barang ini masuk ke penyidikan, itu akan lebih clear dan clear, seperti itu. Seberapa yakin Bang Jai Nikita Mirzani akan bebas di kasus ini? Artinya kan dia kemarin juga tempat bebas di Serang tuh, kasus pencemaran nama baik juga dilaporkan di Toma MK. Seberapa yakin Abang terkait kasus ini Nikita Mirzani juga bisa bebas? Jelas ya, kalau memang kita bisa lihat salah satunya kalau memang percakapan atau beredarnya video ini dimasukkan dalam bukti untuk menjerat Nikita Mirzani dan itu disengketakan oleh Bang Fahmi. Masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil. Nggak mau. Sudah dijawab tuh Pak pengacara dengan yang bersangkutan, bahwa yang bersangkutan tidak akan mau menjadi saksi di kasusnya klien Anda. Lagian Pak pengacara lawak sih, bukannya yang kita tahu saat ini yang bersangkutan dengan klien Anda ada juga masalah hukumnya.
Lagian juga Pak pengacara, kalau memang belum cukup bukti, nggak usah dipaksain, ya kan? Lagian kalau sampai mau yang bersangkutan menjadi saksi, meringankan klien lu dong. Oh, tidak bisa, nggak mau. Tidak akan pernah takut dia, tetap dia akan perang untuk mengungkap sebuah kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah di dalam perkara ini, semuanya nanti akan terungkap di dalam proses lebih lanjut. Terakhir mungkin, ini menarik banget Bang, ketika kita menjadi spill terkait produk kesehatan, artinya ini ada undang-undang kesehatan di dalamnya Bang. Produk kesehatan itu beredar kan harus ada badan yang menaungi terkait itu Bang, BPOM di sini. Artinya harus diperketat. Jangan sampai ada influencer atau artis yang mereview barang tersebut, benar nggak sih Bang? Ketika memang ada dugaan, ini kan ada dugaan Bang. Persoalannya kan masyarakat juga punya hak untuk berteriak. Benar. Masyarakat punya hak untuk menyampaikan sesuatu. Benar. Jadi kita tidak bisa juga terus berharap atau memasrahkan semuanya kepada sebuah badan. Silakan badan bekerja, tapi masyarakat, kalau masyarakat mempunyai keahlian dia bisa mereview aja, nanti setelah itu limpahkan kepada badan. Apabila badan tersebut tidak melakukan sesuatu, ayo kita rame-rame persoalkan, kalau perlu bubarkan saja kalau nggak ada gunanya, kan selesai. Benar. Ya kalau memang nggak ada manfaatnya, hanya menghabiskan uang negara, uang rakyat, bubarkan saja badan tersebut. Buat apa ada badan apabila tidak mampu melindungi rakyatnya, sedangkan Anda hidup dari rakyat, Anda dibayar oleh rakyat, walaupun melalui kas negara, tapi itu kan uang rakyat. Kalau tidak ada manfaatnya buat rakyat, ya ngapain juga ada badan-badan, bubarin aja. Simple. Oke, makasih banyak Bang. Ada pencari luar negeri digit 5 digit kagak paham. Aduh, parah banget sih. Gitu. Udah. Pokoknya yang namanya award, inget ya guys, ya award tuh beli. Ya jadi kalau misalnya ada yang dapat award pamer, kalian tanya beli berapa dok? Gitu aja. Kalian tanya aja. Dokter beli berapa awardnya? Gitu ya. Kalau dokternya baik bisa dia ngaku. Gitu. Kalau dokter bilang ini nggak bayar, alah gedabrus guys, ngibul. Ya. Nanti dokter keluarin email dari mereka ke emailnya dokter. Ya, ada semua tawarannya. Berapa? Oh iya kalian kangen ya, tuntut dong dokter, tuntut. Ada dokter takut. Dia bilang nggak pernah lagi ngomong begitu. Kenapa? Ini sekarang dokter ngomong, tuntut dong dokter, tuntut. DRL, bener nggak lu dipanggil tanggal 25? Tuntut dong dokter, tuntut kalau salah. Udah, gitu loh.